Siapa sih nggak tahu gravitasi? Gravitasi seringkali diumpamakan sebagai gaya tarik-menarik dua benda bermassa, atau sering kita pahami juga sebagai sesuatu yang membuat benda jatuh ke bawah. Ya, teori ini adalah teori yang dikemukakan oleh Newton. Tapi tahu nggak sih kalau teori gravitasi Newton ini tidak sepenuhnya benar? Seorang fisikawan terkenal bernama Einstein menentang teori tersebut. Menurutnya, gravitasi adalah konsekuensi dari kelengkungan ruang waktu. Simpelnya gini, bumi yang bermassa sangat besar akan menyebabkan melengkungnya ruang waktu, menyebabkan benda di sekitarnya akan tertarik ke arah bumi. Ada banyak bukti yang mendukung teorinya ini. Salah satunya yaitu menjelaskan orbit Merkurius yang tidak sesuai dengan prediksi gravitasi Newton. Jadi hanya pada kondisi tertentu, teori gravitasi Einstein ini memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang dijelaskan di hukum gravitasi Newton. Dengan kata lain, hukum gravitasi Newton hanyalah aproksimasi atau lebih tepatnya hal khusus dari teori gravitasi Einstein. Teori relativitasnya, yaitu teori relativitas khusus yang menjelaskan tentang ruang waktu, dan teori relativitas umum yang menjelaskan tentang gravitasi akibat kelengkungan ruang waktu itu. Einstein bersama dengan Profesor Hermann Minkowski menemukan perkembangan teori dari teori relativitas khusus yang membuat istilah ruang 4 dimensi. Ruang 4 dimensi ini dikenal dengan Minkowski space, yang mana ruang dan waktu sangatlah saling terhubung seperti anyaman yang menjadi rangkaian kesatuan ruang waktu. Lalu, kenapa ruang waktu bisa terhubung? Jadi gini, dalam teori relativitas khusus, semakin cepat kita bergerak dalam ruang, semakin lambat kita bergerak dalam waktu. Iya, jadi jika kita bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, jam yang kita bawa akan bergerak lebih lambat dari orang yang relatif diam. Dan ini bukanlah sebuah ilusi, karena detak jantung, proses metabolisme tubuh, dan sebagainya akan ikut melambat relatif terhadap orang yang diam tadi. Karena kita dan orang tersebut berada di ruang waktu yang karena kan kita pasti berpikir kalau waktu bersifat universal. Nggak mungkin dong kalau waktu yang dirasain orang berbeda-beda. Nggak masuk akal banget kan? Bahkan Newton juga berpikir kalau waktu bersifat absolut dan abadi. Tapi Einstein membantah semuanya itu kalau waktu bersifat relatif. Waktu dipengaruhi oleh seberapa cepat kita bergerak dan seberapa besar medan gravitasi yang dirasakan membawa kita ke teori tentang relativitas umum. Tapi kita bahas teori relativitas khususnya dulu ya. Nggak cuma waktu, ruang juga relatif terhadap sesuatu yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat, ruang akan mengalami kontraksi yang berarti panjangnya akan memendek. Lalu gimana cara tahunya kalau ini tuh benar atau salah? Oke, ada dua postulat dalam teori ini yang mendukung teori relativitas khusus, yang pastinya mendukung bukti-bukti yang disebutkan sebelumnya. Postulat pertama, kalau hukum fisika akan berlaku sama di semua kerangka acuan inersia. Ini yang menjadi alasan kenapa ketika kita menjatuhkan barang dalam pesawat yang bergerak, barang itu tetap jatuh ke bawah. Postulat kedua yaitu kecepatan cahaya dalam ruang vakum bernilai sama untuk semua pengamat di kerangka acuan inersia. Jadi ketika kita menyalakan senter di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan 0,5 C dan ada orang yang diam juga menyalakan senter, maka kecepatan cahaya tetaplah konstan bernilai C di semua kerangka acuan. Ini yang menjadi dasar kalau tidak ada objek yang dapat bergerak melebihi kecepatan cahaya. Gak masuk akal lagi kan? Tapi itulah yang terjadi. Gabungan dari postulat ini menyatakan kalau tidak ada ruang yang absolut, tidak ada waktu yang absolut, dan tidak ada gerakan yang absolut. Setiap pengamat memiliki perbedaan pengukuran untuk besaran panjang, waktu, dan massa. Dan semua hasil pengukurannya itu adalah benar di kerangka acuan inersia masing-masing pengamat. Dan semuanya itu adalah relatif. Oke, berarti udah paham ya untuk yang relativitas khususnya. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu kalau ruang waktu dapat melengkung yang kita sebut dengan teori relativitas umum. Kalau gravitasi Newton tidak sepenuhnya benar kan? Karena itu Einstein mengumumkakan idenya tentang medan gravitasi melalui teori relativitas umum. Dibuktikan dengan kebenaran keberadaan fenomena pembelokan cahaya bintang di sekitar matahari. Dalam kajian lainnya dinyatakan kalau ruang waktu membentuk kesatuan ruang waktu 4 dimensi. Pasti yang nggak tahu ide Einstein tentang teori relativitas umum, yuk nonton part sebelumnya dulu ya. Jadi intinya adalah kalau medan gravitasi Einstein hadir sebagai konsekuensi kelengkungan ruang waktu 4 dimensi karena adanya distribusi massa dalam ruang waktu tersebut. Kalau dalam teori gravitasi Newton, gaya gravitasi dinyatakan melalui hukum gaya gravitasi, maka dalam teori relativitas umum yang secara geometri adalah teori tentang geometri ruang waktu lengkung, medan gravitasinya dinyatakan melalui persamaan komponen-komponen tensor metrik. Beneran dah, nggak usah bahas tentang persamaannya, pusing. Nah, sebenarnya teori relativitas umum Einstein tidak menyebutkan kalau adanya objek bernama black hole, tapi dalam persamaannya menyebutkan kalau ada objek yang bermassa sangat-sangat besar yang dapat mendistorsi ruang waktu. Dan dalam tahun dimana Einstein mempublish teorinya ini, ada banyak sekali ilmuwan yang gak sependapat dengan teorinya ini. Dan kalian tahu pada tahun 2015 yang lalu, yaitu 100 tahun sejak teorinya dipublish, teori ini sudah terbukti benar dengan adanya tabrakan dua black hole yang menimbulkan gelombang gravitasi. Tabrakan ini terjadi pada jarak 1,3 miliar tahun, atau bisa dikatakan kalau tabrakan ini sebenarnya terjadi 1,3 miliar tahun yang lalu.